Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau membahas video yang kemarin ya, yang misteri wanita teguh hati. Itu kan dapat videonya saya dari Pak Eman itu, ya, ada ipar, terus ada ipar namanya Pak Eman, orang Banten sana. Dia tinggalnya di sini dekat. Wah, dia ngirim lagi video siapa sebenarnya misteri wanita teguh hati itu. Rupanya ada happy ending ya, happy ending. Ini sorry saya matiin. Nah, inilah yang back sound nih. Nah, pas angin patah tuh patah ya. Nah, tapi kan jadi gerah itu. Nah, ini saya mau bacakan ya, tapi saya tidak bisa mengkonfirmasi isinya ya. Saya bacakan dari HP istri saya ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini ditujukan ke saya ya, setelah YouTube itu beredar kemarin di pesantren Jolali. Judulnya Misteri Wanita Teguh Hati. Katanya begini, Masya Allah, hari ini kami Yayasan Mawadah Indonesia www.mawadah.or.id, ini sudah saya buka ininya, situsnya ya, mendapat amanah untuk mengantarkan amanah hadiah kepada salah seorang peserta yang didiskualifikasi ya, yang didiskualifikasi oleh panitia dalam musabaqah tafsir Al-Quran berbahasa Arab tingkat Sumatera Utara, sebagaimana sudah viral videonya dalam 2 hari ini. Oh, jadi itu dalam acara musabaqah tafsir Al-Quran berbahasa Arab tingkat Sumatera Utara. Oh, jadi perempuan remaja yang bercadar itu rupanya orang Sumatera ya. Terlepas kontroversi masalah keharusan bercadar bagi wanita muslimah, sebagai motivasi dan apresiasi teguhnya prinsip seorang hafizah penghafal 30 juz Al-Quran dan tafsirnya, beberapa kaum muslimin menitipkan hadiah untuk saudari Muyassarah, Muyassarah, perempuan misteri yang bercadar yang teguh hati itu, sebesar 100 juta rupiah, ya, enak juga ya, beserta tawaran untuk dibangunkan rumah, umroh dan pekerjaan yang layak dan sesuai. Padahal hadiah juara 1 lomba tafsir tingkat provinsi Sumatera Utara, besaran hadiahnya hanya sekitar kurang lebih 10-30 juta rupiah. Dalam hal ini saya menyimpulkan dengan tidak menyalahkan saudari Muyassarah, panitia maupun dewan hakim yang ingin menjalankan tugasnya, bahwa dalam segala sesuatu, Islam mengajarkan keteraturan, termasuk dalam berkoordinasi antar personal agar tidak ada pihak yang dirugikan. Tapi Allah adalah zat yang maha adil dan dialah sebaik-baik yang memberi penilaian. Hikmahnya, Allah tidak akan muliakan ahlul Quran. Allah Ta'ala akan muliakan ahlul Quran dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran. Meninggalkan sesuatu karena Allah pasti akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Masya Allah. Ini tulisan ini saya tidak bisa konfirmasi ya, apa betul apa tidak isinya ya. Tapi Yayasan Al-Mawadahnya sudah saya buka, bagus kegiatan-kegiatannya ya. Jadi lepas dari hadiah yang diinformasikan di mana itu, di WA ini WA istri saya, ini WA keluarga,
dan umroh serta membangunkan rumah dan lain-lain. Ini sebenarnya ada persoalan yang harus dituntaskan soal cadar itu. Keputusan politik dulu juga begitu, awal tahun 80-an itu. Ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf mengeluarkan peraturan menteri yang melarang jilbab di sekolah negeri, dan akibatnya adalah tahun 80-an ya. Akibatnya adalah secara nasional orang-orang yang berjilbab, perempuan berjilbab itu keluar dari sekolah pemerintah. Itu bahayanya keputusan politik yang tidak ramah terhadap Islam. Dan kemudian umat Islam itu berjuang, dan Pak Nasir itu mendorong anak-anak yang datang ke Pak Nasir mengadukan masalah ini disuruh bertarung lewat pengadilan anak-anak remaja itu, dan menang tahun 1991. Keputusan menteri itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung, kira-kira begitu ya. Pokoknya akhirnya sampai sekarang jilbab itu boleh di sekolah-sekolah negeri. Dulu dilarang, muridnya itu didiskualifikasi. Jadi murid SMA atau sekolah negeri di seluruh Indonesia. Nah ini sama kan kasusnya, peraturan yang dibuat oleh pemerintah ya, oleh panitia itu, berarti kan di atasnya mesti Departemen Agama tuh. Kalau musabakoh, apa namanya musabakoh, ini kan apa ini musabakoh apa, tafsir Quran berbahasa Arab ya, mesti kan di atasnya Departemen Agama, kan nggak mungkin juga Menteri Nadiem Makarim, mesti menteri itu FR ya kan? Yang sejak awal narasinya memang melarang celana cingkrang dan cadar ya, karena itu bisa mengarah pada sikap radikalisme. Jadi dari awal tuh sampai kemarin tuh yang keluar dari celah-celah bibir Menteri Agama itu soal radikal aja. Indonesia aku. Nah, ini sikap-sikap politik yang diskriminatif ya terhadap cadar, terhadap celana cingkrang, terhadap ajaran-ajaran Islam seperti khilafah dan lain-lain itu. Terus terakhir akan ada sertifikasi dai yang ditolak oleh Majelis Ulama. Itu ide dari Kemenak itu loh, yang di kantornya di situ loh, di lapangan Banteng. Saya tahu, saya berkali-kali di situ. Saya berkali-kali jadi juri di situ. Saya jadi juri untuk ini, juri nasional loh. Iya, saya berkali jadi zamannya Pak Menteri yang kemudian masuk penjara itu, yang sebelum yang sekarang ya. Kan ada 2 Menteri Agama yang masuk penjara itu. Yang depannya itu SAA, yang hafal Quran, yang bukan yang sekarang, bukan yang terakhir Menteri Agama yang soal dana haji itu. Sebelumnya SAA, bukan SDA, SAA. Ya. Saya pernah jadi juri nasional ya, di situ di lapangan Banteng, saya tahu itu. Ya coba Pak Menteri, ini piye iki? Kok hanya di rejim ini masalah Islam itu dipojok-pojokkan gitu loh. Itu sudah harusnya udah nggak ada lagi soal cadar itu bermasalah. Itu kan dalam dunia Islam itu udah biasa cadar tuh. Kebayang nggak mungkin terjadi tuh panitia musabakoh tafsir Al-Quran berbahasa Arab yang diadakan di Mesir misalnya, atau di mana, di Maroko. Terus pesertanya kan pakai cadar tuh, mesti ada yang pakai cadar, tuh disuruh buka. Nggak mungkin, itu udah biasa dalam dunia Islam tuh, cadar tuh suatu yang di Indonesia aja jadi masalah ya. Karena apa? Pikiran yang sekuler tadi yang memisahkan agama dengan kehidupan sehari-hari. Seolah-olah kalau agama itu hanya untuk urusan-urusan yang
tertentu, padahal ya holistik gitu loh mestinya. Ya, tadi malah Islam itu secara keseluruhan gitu ya. Ya udah gitu aja ya. Yang aneh sih bukan ini sebenarnya, ada lagi ya, ada orang yang mulai memain-mainkan Quran. Nanti saya sertakan videonya di sini ya. Dan bagaimana